Ya, dialog kita lanjutkan masih bersama Pak Ariel Wibisono dari Pura. Pak Ariel, ini dulu itu apakah mungkin sekarang juga masih terjadi, mungkin Bapak bisa menjawab bahwa katanya biaya logistik di Indonesia itu mahal. Nah, ini sebetulnya yang dirasakan sama perusahaan-perusahaan jasa logistik itu apa sebetulnya, Pak? Ya, jadi gini, eh, biaya logistik yang dimaksud itu kan pengiriman. Ya. Pengiriman berbiaya berbasis mahal itu dikarenakan infrastruktur di Indonesia itu yang tidak mumpuni, di mana angka kecelakaan juga tinggi. Dan jalur distribusinya itu tidak menentu, tidak dibentuk suatu jalur khusus. Yang tadi saya sebut, bahwa logistik itu kan sebenarnya kalau mungkin kita mengaca kepada perusahaan negara-negara lain, logistik kan cukup simpel sebenarnya. Cuma di Indonesia ini kan dikarenakan ada kabupaten, ada kecamatan, ada kota madya, terus ada ibu kota. Nah, provinsi-provinsi semua ini belum lagi dengan peraturan-peraturan daerah itu kan memiliki regulasi-regulasi tersendiri. Ya. Belum lagi aturan kelas jalan. Jadi sebenarnya mahalnya logistik di Indonesia itu karena terlalu banyak aturan. Kalau menurut saya seperti itu. Oke. Dan infrastruktur yang belum siap. Lalu aturan yang sebenarnya harus dibuat aturan, semesti pembatasan-pembatasan itu tidak dilakukan. Pembatasan tonase, pembatasan umur kendaraan itu tidak dilakukan. Nah, sehingga terjadi satu benang kusut di sini yang akhirnya sebenarnya apa sih yang membuat logistik ini mahal? Ya, karena aturannya tumpang tindih semua. Oke. Dan jalur distribusinya tidak menentu. Ada satu contoh, suatu pabrik masuk berdiri di kelas jalan non-industri, di mana truk nggak boleh masuk, sehingga truknya ini harus menggunakan, harus di staffing kan, dan harus melakukan pemindahan barang dari truk kecil ke truk besar. Nah, lalu seperti ini cukup sering terjadi itu di Indonesia. Kalau biaya-biaya tak resmi di jalan itu juga masih sering terjadi, Pak? Ya, itu juga bagian dari satu budaya di Indonesia ini yang dulu, kalau saya bicaranya dulunya cukup kental ya hal-hal seperti itu. Cuman dengan sekarang adanya jalan tol, nah ini kita harapkan biaya itu berkurang sudah, cukup banyak berkurang. Tetapi lagi-lagi kita kan melintasi jalan tol, tapi kan loading unloadingnya di non jalan tol. Nah, keluar dari pabrik dan akan masuk ke pabrik, yaitu hal-hal itu masih ada terjadi. Masih terjadi, Pak? Masih terjadi meskipun mulai berkurang ya, mulai berkurang. Mungkin mereka melakukannya dengan cara, contoh parkir kendaraan seperti truk. Fasilitas parkir kendaraan truk ini kan juga belum difasilitasi dengan baik oleh pemerintah. Ya. Baik di lingkungan industri, itu belum ada truk-truk itu. Kadang-kala ada satu aturan di produsen kita, truk tidak boleh masuk, nah, tapi tidak diberitahu parkirnya di mana, dan tidak disediakan tempat parkir. Nah, disinilah rawan pungli-pungli itu. Gitu. Oke. Pak Ariel, ini kalau kita bicara soal Pura, ini koreksi kalau nanti informasi yang saya dapat salah ya Pak ya. Ini juga kan berawal dari perusahaan keluarga, ayah Anda yang membangun, betul nggak? Betul. Oke. Nah setelah itu perjalanannya pada akhirnya ini dalam tanda kutip bukan lagi sebagai family business tapi professional business. Itu yang Anda harapkan? Iya betul sekali. Itu bagaimana men-switch dari family business ke professional business tuh Pak Ariel? Jadi mungkin saya ceritakan begini, filosofi ya. Sebenarnya kita dari Raja Wali Group, dari ayah saya generasi ketiga sebenarnya. Jadi dari kakek saya. Jadi kita membentuk suatu bisnis yang asal muasalnya itu bisnis kita eksportir lah. Jadi membutuhkan transportasi. Berkembangnya itu dikembangkan oleh ayah saya itu menjadi perusahaan transportasi. Nah, di bawah naungan Raja Wali Group, di mana ada beberapa perusahaan di dalamnya. Nah, Pura ini salah satunya dulunya dari divisi
yang dimiliki ayah saya. Divisi untuk angkutan finished good dan angkutan-angkutan berat, komoditas-komoditas ini. Nah, kita melihat waktu itu pemerintah sedang ingin membangun infrastruktur dan saya melihat ini peluang. Dan saya melihat bahwa perusahaan transportasi truk ini tidak bisa lagi berkonsep kepada industri trucking. Tetapi kita harus berkonsep kepada industri moda transportasi. Jadi transportation multimoda itu. Itulah yang kita akhirnya mengedepankan profesionalisme. Karena menggerakkan satu aset, mungkin saya sendiri bisa. Tapi kalau mengintegrasikan dan menggerakkan semua aset, bisnis itu moda-moda transportasi, di mana pemerintah juga sudah menjalankan kereta api, pelabuhan-pelabuhan juga dikembangkan terus oleh pemerintah, itu sudah pasti harus profesional. Sudah tidak bisa lagi mengandalkan family business. Karena itu kan very kompleks ya. Dan kita juga mempunyai filosofi dari dulu, generasi satu itu memang membangun ya, generasi kedua mengembangkan, dan generasi ketiga ini juga harus mengembangkan gitu. Karena di setiap era, setiap generasi itu terjadi era dan disruptif. Disrupsi inilah letak daripada generasi-generasi berikutnya untuk mengedepankan. Dan di saat generasi kepemimpinan saya melihat ini sudah harusnya profesional. Kenapa? Karena pemerintah berorientasi dan berkonsentrasi pure secara luar biasa kepada sistem logistik nasional ini. Makanya saya juga mewakili dari perusahaan logistik, transportasi di angkutan barang untuk menjadi pemain yang profesional dan menjadi market leader di Indonesia. Jangan sampai kita tidak ada dan kita tidak mampu menjadi tuan di negeri sendiri. Itu prinsip kita. Pak Ariel, tadi Anda menyebutkan sebetulnya Anda sudah generasi ketiga. Betul. Ada value yang masih dipertahankan nggak Pak sejak generasi sebelumnya? Ya, kalau value itu pasti dari dulu kita selalu mengedepankan satu wealth management ya, kesejahteraan kepada para karyawan kita, para pengemudi-pengemudi kita. Habis itu kita memperhatikan dari kesejahteraan itu kita harus memperhatikan juga keselamatan mereka. Oleh karena itu kita selalu peduli dengan regenerasi kendaraan atau permajaan kendaraan. Dan yang ketiga kita profesional. Nah, tolak ukur profesional inilah yang kita selalu pegang. Mungkin di era-eranya kakek saya, era ayah saya, profesionalnya itu masih memiliki SOP yang kecil gitu, sedikit lah. Lambat laun karena kompetisi itu kan kita harus bisa membuat suatu profesionalisme ini secara modern. Nah, profesional modern inilah yang selalu menjadi pembelajaran dan kita terus belajar ya untuk kita wujudkan, dan salah satunya GCG ini yang kita selalu tetap kembangkan untuk kita membangun ke depan, membangun sambil mengembangkan. Termasuk sustainability development yang kita sedang susun untuk masa depan, value masa depan perusahaan kita. Oke, baik. Pak Ariel Wibisono, terima kasih banyak Pak sudah bincang-bincang bersama saya di CEO Talks. Ya, terima kasih Arudi. Pemirsa, sampai di sini bincang-bincang saya bersama Ariel Wibisono, Presiden Direktur PT Putra Raja Wali Kencana Tbk. Sampai jumpa di episode CEO Talks mendatang.